Pemirsa, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik melaporkan sejak awal tahun hingga 25 Februari 2024 realisasi penyaluran program stabilitas pasokan dan juga harga pangan atau SPHP beras telah mencapai 322.930 ton. Seluruh beras tersebut telah disalurkan kepada masyarakat melalui program Bulog Siaga dengan rata-rata penyaluran 10 hingga 12.000 ton per hari. Data United States Department of Agriculture atau USDA menunjukkan selama periode 2020 hingga 2023, volume produksi beras Indonesia selalu lebih rendah dibanding konsumsinya. Konsumsi beras Indonesia bahkan meningkat pada 2023 meski produksinya kian melemah. Sepanjang 2023, Indonesia tercatat memproduksi beras giling 34 juta metrik ton, turun 1,2% dibanding 2022 atau year on year, sekaligus menjadi rekor terendah dalam 4 tahun terakhir. Padahal pada 2023 angka konsumsinya naik 1,1% menjadi 35,7 juta metrik ton. Berdasarkan data tersebut, pada 2023 Indonesia mengalami defisit pasokan beras giling sekitar 1,7 juta metrik ton. Defisit tersebut melebar dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan perbandingan berikut. Tahun 2020 defisit 1,3 juta metrik ton, tahun 2021 defisit 900.000 metrik ton, dan tahun 2022 defisit 900.000 metrik ton. Baik, untuk menutup defisit pasokan beras giling, pemerintah harus mengimpor beras. Data USDA juga menunjukkan sepanjang 2023 volume impor beras giling Indonesia mencapai 3,5 juta metrik ton. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai importir beras terbesar kedua di dunia, satu peringkat di bawah Filipina. Kita bisa melihat grafik 10 negara dengan volume impor beras terbesar global pada 2023 menurut USDA. Impor beras Indonesia pada 2024 diprediksi akan meningkat lagi lantaran ada penambahan kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari kuota awal 2 juta ton. Dengan demikian sepanjang tahun ini Indonesia berpotensi mengimpor beras 3,6 juta ton. Defisit pasokan beras giling dan juga kenaikan harga gabah kering panen atau GKP berimplikasi pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Program stabilitas pasokan dan juga harga pangan atau SPHP diluncurkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen agar daya beli dan juga keterjangkauan harga masyarakat terjaga. Dan sejak awal tahun sampai 25 Februari 2024, beras SPHP paling banyak disalurkan ke kantor wilayah DKI Jakarta dan Banten, yakni 106.305 ton. Di urutan berikutnya ada Jawa Timur dan Jawa Barat dengan realisasi penyaluran 37.596 ton dan juga 25.764 ton. Menyusul Jawa Tengah dengan 24.912 ton. Sementara realisasi terendah ada di Bali dengan penyaluran 1.409 ton beras dalam periode yang sama. Beban ekonomi masyarakat memang bertambah seiring kenaikan harga beras dan juga sejumlah komoditas lain. Harga sejumlah bahan pangan di Indonesia naik cukup signifikan dalam setahun terakhir. Menurut data Badan Pangan Nasional atau Bappenas menunjukkan kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas bawang putih. Per 23 Februari 2024, Bappenas mencatat rata-rata harga bawang putih bonggol di tingkat pedagang eceran secara nasional mencapai Rp38.520 per kilogram. Harga tersebut naik 34,6% dibanding rata-rata harga Februari 2023. Hal serupa terjadi pada komoditas cabai merah keriting yang harganya naik 33,5% dalam setahun terakhir. Kemudian rata-rata harga gula konsumsi naik 21,8%, harga beras premium naik 17,7% dan juga harga beras medium naik 17,6%. Ya, pemirsa, berbagai langkah ditempuh pemerintah untuk mengerem tren kenaikan harga beras dan juga komoditas lain terlebih menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Termasuk memastikan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan. Masyarakat berharap sinergi dan juga kolaborasi bersama antara pemerintah dan juga daerah dapat berjalan cepat dan juga kuat dalam mengandalkan harga khususnya beras.